Melihat kasus yang lagi rame kemarin, pertanyaannya adalah apakah dokter gigi umum boleh melakukan operasi gigi bungsu ataukah harus ke dokter gigi spesialis bedah mulut? Kita jawab pakai peraturan ya. Oke, di sini aku ambil peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Ini biasanya kita pakai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Dasar pemikirannya adalah kompetensi yang tertera merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan dokter gigi di Indonesia. Kompetensi dokter gigi Indonesia ini terdiri dari domain, kompetensi utama, kompetensi penunjang, dan kemampuan dasar dengan rincian sebagai berikut. Itu semua berhubungan dengan etik, analisa informasi kesehatan secara klinis, komunikasi kepada pasien, dan lain sebagainya. Di sini kita mengacu pada piramida Miller, yaitu level pertama ada knows, level kedua ada knows how, level ketiga ada shows how, dan level keempat ada does. Nah, bedanya apa? Bedanya kalian bisa baca di sini. Yang kemampuan satu yaitu mengetahui dan menjelaskan. Kemampuan dua, melihat dan mendemonstrasikan. Kemampuan ketiga, melakukan atau menerapkan pada alat peraga. Yang keempat, das, mampu melakukan secara mandiri. Jadi kalau kita berada di level 1, 2, dan 3, itu tidak boleh melakukan kepada pasien. Hanya sebatas mengetahui, mempelajari, dan melakukannya ke alat peraga seperti pantum atau patung dengan jaringan lunak yang menyerupai manusia. Kita ambil contoh pada perawatan konservasi gigi atau perawatan yang mempertahankan gigi. Nah, penambalan gigi kelas berapapun kita diperbolehkan. Cuman ada poin ke-14, bleaching ekstrakoronal. Itu nilai poinnya 2. Berarti kita nggak boleh melakukan kepada pasien, kita hanya diajarkan secara teori saja. Kalau kita mau melakukan bleaching ekstrakoronal, berarti kita harus ambil spesialis konservasi terlebih dahulu. Dan apakah operasi gigi bungsu itu boleh dilakukan oleh dokter gigi umum atau tidak? Jawabannya ada di poin nomor 18. Melakukan odontektomi gigi M3 bawah kelas 1 posisi A mesioangular dengan nilai poin 4. Berarti diperbolehkan untuk melakukan operasi gigi bungsu kepada pasien, bukan kepada alat peraga atau hanya mengetahui, tapi diperbolehkan kepada pasien. Tapi hanya sebatas kasus M3 bawah kelas 1 posisi A mesioangular. Gimana? Oke, ini adalah posisi gigi bungsu yang diperbolehkan tadi. Level A, kelas 1, mesioangular. Ingat ya. Lebih dari itu, dokter gigi umum tidak memiliki kompetensinya. Klasifikasi infaksi kelas 1. Diameter anteroposterior gigi sama atau sebanding dengan ruang antara batas anterior ramus mandibula dan permukaan distal gigi molar kedua. Gambarnya seperti ini. Jadi ini garisnya itu sama seperti servikal atau lehernya gigi. Dan posisi gigi bungsunya itu di bawah sedikit daripada gigi molar kedua atau gigi geraham keduanya. Posisi A, bidang oklusal gigi infaksi berada pada tingkat yang sama dengan oklusal gigi molar kedua tetangga. Mahkota molar ketiga yang infaksi berada pada atau di atas garis oklusal. Nah, seperti ini. Yang posisi A itu oklusal gigi. Jadi apa ya namanya? Mahkota gigi yang bagian atas itu sejajar dengan tetangganya. Itu boleh dilakukan operasi gigi bungsu pada dokter gigi umum. Posisinya harus mesioangular impaction, yaitu gigi terpendam mengalami tilting terhadap molar kedua dalam arah mesial. Jadi gigi bungsunya itu miring seperti ini loh. Nah, jadi kayak bersandar gitu loh ke tetangganya, ke pasangan sebelahnya gitu. Kalau misalkan posisinya sudah distoangular, apalagi vertikal, horizontal seperti ini, itu tidak boleh dilakukan oleh dokter gigi umum. Itu harus dirujuk ke spesialis bedah mulut. Next aku akan bahas komplikasi pasca operasi gigi bungsu. Kenapa bisa bengkak banget? Bengkaknya nggak cuman kecil, tapi gede banget.
kenapa bisa sakit banget, dan lain sebagainya. Ada yang mau nitip?